Di dunia perburuan khususnya di dunia perlombaan lah semualah harus diperbaiki, nggak cuma pemain, nggak pokoknya semua elemen lah elemennya. Di Mari sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang spekter banget atau yang biasa-biasa saja? Selamat malam, sahabat Lobet Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nih hari ini kita kumpul-kumpul nih sama teman-teman nih, ada Mas Berta, ada Cingkohar, ada Kiki Joki Gelisah. Siapa Joki Gelisah? Kiki, Oh, Mas Kiki Joki kayaknya Gelisah. udah nggak asing tuh denger namanya. Iya, udah kelasnya kan beda. Karena cuman Joki Gelisah tuh cuman punya satu nama, Gelisah. Mas SD ya. Nah, kita nih kumpul-kumpul nih di sini pengen tahu sih sebenarnya nih, kita mau bahas gantangan, tentang gantangan yang akhir-akhir ini apa ya istilahnya, sering banget kejadian ricuh. Jadi moga-moga nih dari pembahasan ini bagi teman-teman labet, teman-teman yang suka main gantangan, yang suka main lomba, kita bisa bawa sesuatu yang positif buat teman-teman. Terutama kelas Logbet ya. Ya, terutama di kelas lobet, karena kita kan pemain lobet semua nih rata-rata. Di sini kebetulan pemain lobet semua, makanya kan mungkin aku mau dengerin nih keluh kesahnya teman-teman nih yang di sini ada nih, kebetulan master lobet di sini. Master apa coba? Oh. Makanya aku pengen denger nih. Coba Nek Kiki gimana nih pendapatnya nih? Kok sering banget nih kejadian apa namanya? Ricu nih di kelas lobet. Apa tuh penyebabnya kalau menurut Kiki nih? Kalau saya sih kembali lagi ke apa ya istilahnya pelaku atau pemain sendiri sih jadi apa ya, kembali lagi ke masing-masing sih istilahnya. Kalau kita benar-benar semua pengen jadi juara, pasti pasti itu ya Om Kahar ya. Semua pengen jadi juara itu, tapi ya kita lihat istilahnya kinerja burung juga Satu ya. ya kan. Terus ya kita main bersih lah istilahnya, main jangan terlalu nakalnya, jangan terlalu kebangetan lah. Ya itulah, sekarang kan banyak banget katanya istilahnya juri odengan Ya lah. kasihan kan. Terus burung-burung yang muncul ini harga labet berpengaruh juga cukup besar kalau menurut aku sih. Iya, betul. Betul ya Om Kahar ya, betul ya. Gimana Om Kahar, tanggapannya gimana nih? Keluarin dong unek-uneknya nih. Biar Keluh Mas Kiki kesahnya, dulu Pak. nih, Mas Kiki. Ya, Mas Kiki dulu. Oke, Mas Kiki dulu. Ya kalau saya tetap kembali lagi ke itu tadi tetap kembali lagi ke pribadi masing-masing istilahnya. Ayolah kita ciptakan mental yang bener-bener. Istilahnya mental bertanding lah. Ya. Kayak istilahnya kayak dulu-dulu lah. Sportivitasnya ya. Sportifnya. Sportivitasnya. Jadi biar kualitas burung tuh balik lagi gitu kan. Mas Kiki ya. Iya. Karena ya sekarang banyak orang pinter sih istilahnya banyak orang bisa nyetak, banyak Ya. orang bisa Iya. istilahnya ngolah burung lobet jadi istilahnya bahasa sekarang kan konslet kan. Konslet ya. Sekarang kan hampir 1 sampai berapa gantangan tuh Ya, konslet hampir semua. full. Ya. 72 pun kadang-kadang bisa full. Hampir full konslet Hampir semua full ya. konslet semua kan udah banyak orang pinter kan gitu. Kalau dulu kan nyolok ya Om Kiki ya, istilahnya burung masih- konslet tuh hanya 1-2 waktu Ya. zamannya Kusumo, era-eranya Makanya beberapa, jadi sekarang- kelihatan banget kan gitu kan perbedaannya. Kembali lagi ke kualitas burung masing-masing sih kalau saya kan gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau kita istilahnya nggak main odeng kan gitu sekarang kan susah juga tapi ya gimana ya, susah sih sekarang. Ya, justru dengan adanya hal-hal seperti itu sebenarnya oknum sih, kita Ya. nggak bilang semua, cuman kita nggak bisa ngomong ini ceritanya memang ini udah bukan lagi rahasia. Ini istilahnya udah umum, udah tahu semua lah istilahnya untuk masalah itu. Cuman kan yang disayangkan tuh gini Om Kiki, kalau menurut saya sih, yang disayangkan ketika burung-burung kualitas sekarang harganya jadi kok jatuh, maksudnya gitu loh. Karena terus orang-orang istilahnya si bos-bos ini kadang-kadang nggak butuh burung kualitas akhirnya gitu loh, sayang banget gitu, sangat disayangkan banget gitu seperti itu. Nah, gimana nih kita nih teman-teman kayak Om Kiki, kayak Om Kohar, kayak Om
Om Albert ini supaya apa namanya? Menurut begini gimana nih ngatasinya nih supaya teman-teman tuh mentalnya naik sih? Gimana sih? Ada nggak trik atau tip khusus nih? Kalau keinginan Mas Gigi gitu. Nah, keinginan Mas Kiki Kita apa? kan sebagai pemain lowbat gitu kan. Kalau keinginan saya ya apa ya? Yang jelas keinginannya sih di Ya, setiap kelas pokoknya lowbat tetap- nih nggak ada ribut ya. Ya nggak ada ribut, kita sportif istilahnya apa ya, tetap terima hasil lah. Kalau saya mah lapang dada aja. Ya, masalah kalah menang Ya, mah biasa ya. pastilah namanya ya. kita perlombaan kan gitu. Terus istilahnya sekarang itu kadang-kadang nggak terima atau gimana kalau Ya. burung kita kalah kan gitu. Mau kan itu kadang-kadang. masalah odeng, masalah apa yang bisa, yang penting jangan ricuh dulu lah. Jangan rame dulu, jangan ribut dulu supaya situasi lomba ini jadi tenang, nyaman, minimal kan seperti itu dulu. Kadang Kalau pun kita mau juga cuma benahi. lihat burung sendiri om, Ya, betul. nggak lihat Itu yang istilahnya kedua. nggak lihat lawan, lawan ya, nggak lihat lawan tiba-tiba Nah, protes aja. Itu yang Burung dibilang sendiri. mental ya. Mm-mm. Mental pemain tuh dibilang sekarang banyak burung tuh kualitas bagus tapi mental yang punya yang kurang bagus. Kalau menurut saya Ya, mental. Gimana itu? Contohnya gimana sih? Jadi yang nggak mau kalah karena dia perhatiin burung sendiri ya Mas Kiki. Ya, Harusnya dia tuh Kebanyakan. Nggak lihat burung harusnya dia lain. tuh lebih merhatiin kualitas burung yang lebih ya Lebih di terutama atasnya. durasi lah ya. Durasi tetap kalau lopet balik lagi durasi sama kualitas burung. Ya. Itu biar jadi patokan gitu kan. Jadi jangan dikit-dikit ini penilaian belum selesai udah masuk lapangan Udah dan marah udah duluan. hukum. Akhirnya jadi yang lain ikut terpancing, jadi Iya. ikut ricuh Nah, ya. akhirnya bukan kan ya? lama-lama kelas lockbet jadi tinggal sedikit kan. Iya. Akhirnya sempat ditutup sama Bang Boy itu kan. Iya, Akhirnya kan. bisa balik lagi di kelas BNR. Ada kan pekat Mados juga tuh Mados. Ya, Umados yang memperjuangkan lah Iya, istilahnya. memperjuangkan. Ada Akhirnya- salah satu pemain yang berusaha memperjuangkan supaya kelas labet umum istilahnya yang konslet bisa ikut lagi di banner muncul lagi. Nah, kan kita gitu tuh sekarang mau bantulah Om Mados nih ya. Ya Mas Kiki ya. Iya, betul. Biar adanya kualitas burung ini kembali lagi gitu, kualitas burung yang benar-benar Ya, yang real. ditunjukkan Nah, real gitu ya. tunjukkan. Istilahnya sportivitasnya kita angkat Makanya lagi. saya setuju juga sama Om Mados. Ya, benar-benar. Sekarang tuh kadang susah juga sih ya istilahnya burung yang juara yang kayak apa, kadang kayak gitu kan. Orang kadang nggak lihat dari sisi kualitas, kadang lebih mentingin liatin burung sendiri itu yang utama. Terus ya bolak-balik lagi dikit-dikit belum apa-apa udah protes. Itu yang susah. Karena Ya, Cing, ya. makin banyak pedagang juga sih ya. Mas Kiki ya. Nah itu. Iya, Bakul. bakul. Jadi Termasuk kita nih, termasuk kita. kita juga termaksud lah ya. Termasuk. Tapi kita kan tapi bakul cuman setiap lomba ini jangan ada protes atau keributan. Ya, namanya. betul. Jadi mental ini kita balik lagi ke kualitas burung, jangan merhatiin burung sendiri gitu kan. Harapannya sih biar nggak rusuh. Jadi biar bakul-bakul nih tahu gitu kan burung yang kualitas. Dan harga lobet ikut ngangkat lagi Nah, ya, apalagi burung-burung yang Kalau kualitas. kita sama-sama semuanya nih ciptakan lomba yang damai lagi. Benar Ya, Ya. kangen sih Om Guar lihat lomba-lomba yang Kangen. kayak dulu yang istilahnya Kangen. betul-betul menunjukkan kualitas burung, terus adem ayem, tenang, nggak ada protes yang terlalu berlebihan ya. Iya. Ya betul nggak Om? Ya. Ada pendapat nggak? Ngomong dong, ngomong. Kalau Mas Berta nih diem aja. Ya. tadi. Ya kalau saya kan ya belum apa ya istilahnya belum jam terbangnya masih sedikit ya. Ya nggak apa-apa, sedapatnya aja nih menurut pandangan justru yang kayak Om nih, kita nih terutama kan biasanya tuh banyak sekali orang-orang yang baru nih, baru mau masuk, lihat kondisi lapangan seperti itu akhirnya kebentur. Don. Jadi Dan nggak akhirnya masuk. down, malah akhirnya males deh main labet. Nah, itu yang buat juga labet itu kembali jadi lagi ke masalah. kebutuhan mental lagi. Iya, Dari- benar. Istilahnya dari apa ya, dari pemula lah kita bisa katakan pemula, pengen lah kita ikut serta dalam lomba nasional. Kadang lihat wah di sana ribut. Jadi kan ngedon istilahnya. lagi. Ngapain kan gitu kan. Padahal akar rumput ini banyak bawa burung yang kualitas tapi nggak kesorot. Nah, Sebenarnya. justru itu. Jadi- Padahal sekian persen, bahkan aku bilang loh Om, menurut aku loh, pasarnya akar rumput tuh besar. Besar banget. Orang-orang yang nggak tersorot dengan punya burung-burung kualitas tuh di Indonesia ini punya labet-labet kualitas tuh banyak sekali. Aku sering lihat banget ketika di lomba-lomba kecil. Nah, Itu benar-benar. tuh banyak banget. Dan sering nyolok dari akar rumput. Nah, Bener, kita Om? juga iya. Oh, kita bakul. Makanya kita kan juga salah satunya akar rumput juga yang terbantu. Banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya ini di labet. Bener ya Om ya?
banyak sekali orang yang nganggur, akhirnya mereka utak-utik lobet, bisa juara dan akhirnya laku. Itu kan jadi mata pencarian khusus gitu loh. Nah, kita ini sebagai yang pemain-pemain oke lah yang kuat-kuat di lapangan, tolong ciptakan mental lapangan yang benar-benar kualitas burung diutamain. Ya, betul. Itu yang paling utama. Kalau keinginan saya sih gitu. Tapi kalau keinginan Mas Kiki, Ya kalau saya tetap kembali lagi ke sama sih Sama. mental. Tetap ya. Mental pemain itu sendiri, dan biasanya kalau istilahnya pemain kan ada joki, ada bos lah. Mental bosnya juga harus diperbaiki kan gitu, enggak selalu gini. Posisi saya sebagai joki, burung kerja bagus istilahnya, digoreng atau diapain nggak juara, bos marah-marah, maunya juara dan juara. Tapi kan kita lihat situasi di lapangan juga kan gitu kan Istilahnya nggak cuma mental perawat burung atau joki, tapi juga mental bos-bos yang istilahnya si pemilik burung juga legowo lah, seumpamanya emang burung kita kalah kualitas sama yang juara ya ngakuin gitu. Jangan terus istilahnya apa ya, masuk ke lapangan ya terus masuk ke lapangan protes. karena dia ngerasa kuat kan, jadinya terus nih kan gitu Ya, kan. biasanya Istilahnya bos-bos kan besar ya, intinya merasa dia udah punya power ya istilahnya, terus dia jadi tetap kembali lagi ya, lihat lawan emang ngakuin lah, oh emang burung saya sekarang ini baru kalah nih sama yang juara nih, istilahnya kalah kualitas, kalah dan lain sebagainya. Gimana caranya biar burung saya ini bisa lebih nih, istilahnya bisa lebih bagus nih dari yang juara kan. Nggak harus dengan istilahnya main odeng kan gitu kan, mental itu juga entah kan. dari settingan, entah Nah. dari pemilihan bahan yang pertama kali kita beli, entah dari barang jadi yang Ya, kita beli, betul. kita bisa upgrade burungnya kita kan gitu kan. Mungkin dari Istilahnya bos-bos kan punya uang jangan juga. apa ya, kayak joki lah istilahnya. Posisi saya pribadi nih Om, kayak joki itu jangan dikasih titik zona nyaman sih kalau saya sih. Maksudnya gimana mungkin? Zona nyaman itu ya burung kayak gini aja bisa juara kan, biasanya seperti itu. Rata-rata Nah kan cari gitu kan. amannya aja Cari ya. aman istilahnya kan gitu. Tetap harus joki itu harus mikir mentalnya. gimana caranya burung ini tetap istilahnya keluarin durasi panjang, Ya maksimal lah maksimal lah istilahnya. kerjanya kan gitu. Jangan burung baru nggak kondisi dipaksain akhirnya main belakang kan gitu kan. Istilahnya kan tetap joki dikasih zona nyaman. Iya benar. Wah bos saya kuat kok, pasti burung saya juara kan gitu. Istilahnya ya tetap mental jokinya diperbaiki, mental yang punya burung, entah itu bos entah itu siapapun istilahnya yang berkecimpung di dunia perlombaan tetap harus Ayo apa ya? sama-sama kita Iyalah. ciptakan kualitas burung ini agar kembali lagi kangen Ya. kita juga sebenarnya yang lihat burung. Intinya ngutamain kualitas burung ya Nah, Om Karya jadi akar ini. rumput ini bisa ngangkat. Ya, karena akar rumput kalaupun punya kualitas kadang ada yang merasa minder lihat bos-bos ini juara dengan kondisi burung seperti Akhirnya itu, kan sementara jadi, kita jadi nggak nampil kan iya, burungnya. dan akhirnya harga burung yang betul-betul kualitas sama enggak itu nggak begitu penting kalau menurut saya. Akhirnya intinya siapa yang punya sih, intinya akhirnya ke sana kan gitu kan. Dan kita juga Nah, berharap setiap juri ini agar menilainya pun maksimal. ya gitu. maksudnya dengan sportif lah, harapan besar lah ya. maksimal, ya. Jangan Kan- lihat siapa yang punya. Nah itu lah. Siapa Terus yang punya, siapa yang bawa biasanya kan pengaruhnya besar ya. makanya kadang pun saya nggak pernah gantang. Jadi teman-teman yang lain yang gantang biarin burung siapa kan gitu. Makanya teman-teman nih jangan dilihat dari sisi negatif kita. Kita intinya bukan berniat kritis untuk mengkritik yang negatif. Bukan kita mau niat mencela juri yang main odeng atau bagaimana ataupun EO atau bagaimana. Kita intinya di sini pengen ngangkat mental-mental pemain nih supaya jangan main-main yang kayak gitulah. Utamain kualitas burung, betul ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih itu intinya itu. Terus kalau dari EO sendiri nih Om Kiki nih, harapannya nih ke EO besar yang sekarang banyak nih yang tambah banyak nih EO nih di dunia perburungan ini tambah banyak. Harapannya gimana nih sebagai pengadil sekaligus sebagai penyelenggara? Tegas ya. Harus Ya, gimana harusnya nih? Harus Harus tegas. tegas. Harus tegas. Istilahnya sekarang banyak udah mulai dibedakan juga, beberapa IO ada kelas factor, ada kelas bebas aksi. Itu juga cukup bagus juga ya. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ada Burung konslet burung konslet Masuk ke factor. istilahnya kan gitu. Sekarang udah nggak nyaman. Burung konslet masuk di Balibu udah nggak zaman kan. Iya. Zamannya burung Malu konslet lah masuknya harusnya. di factor. Kadang-kadang apa ya? Dari segi pemain aja
mentalnya udah kayak gitu kan, yang penting juara, naikin di factor aja, padahal burung akhirnya jadi merembet ke lain. nah itu kan juga menimbulkan istilahnya protes dan lain sebagainya. Satu Mending- protes, yang lain juga kadang ikut-ikutan nah ya. mending Ya. sadar diri lah, kalau emang burung kita konslet lah, Balik main lagi lah ke kelasnya mental, kan balik gitu. lagi ke Ya, mental. balik lagi ke mental pemain juga ya. Ayo kita gitu. tingkatkan mental maksudnya. Istilahnya ya sadar diri lah om, istilahnya kalau emang punya burung factor ya main di factor, punya burung konslet ya disediakan kelas ya main di kelas itu kan gitu. Jadi ya jangan istilahnya jangan nyuri-nyuri lah gitu kan, kasihan juga istilahnya kan. Biasanya burung-burung yang ada kelas factor itu juga banyak akar lumputnya juga kan, pengen istilahnya. Ya. Karena saya masih pemula, belum bisa bikin burung konslet, masih bisanya bikin burung factor. Wah, ini Janganlah ada kelas sampai factor nih, kan. konslet masuk ke factor, akhirnya yang akar rumput juga tergerus juga ya. Nah, maksud saya Jangan seperti seperti itu. itu. Kadang kan wah, main di factor juga sama aja istilahnya. Ketemunya juga Tambah burung-burung. turun lagi nih lambat kalau seperti itu nih, Wajib ya kan? lagi kan gitu kan. Tetap Jadi- di koridor lah istilahnya. Maksudnya kita sama-sama berjuang seperti ini agar burung ini keangkat lagi gitu. Ya, Ya. istilahnya kita nggak beda-bedain antara burung factor, mau burung konslet, mau burung meremelek. Yang penting kan semua IO di istilahnya di seluruh Nusantara ini kan udah menyediakan istilahnya Tempatnya porsinya masing-masing kan ya. gitu kan. Ya, Ya. dengan harapan seperti itu kan minimal dari akar rumput. Padahal nih kalau menurut aku loh, akar rumput ini butuh pengayom dari EO yang ada sementara di Nusantara. Dalam arti butuh pengayom tuh butuh wadah. Jangan sampai yang tadinya pengen muncul, dia betul-betul udah berjuang keras, betul-betul pengen nyetak labet yang maksimal, baru muncul sedikit aja kelibas, baru muncul sedikit semangatnya baru keluar kelibas. Akhirnya lama-lama mental pada down. Sementara misalnya nih dari pemula nih ada akar rumput yang mulai bisa nyetak konslet, muncul ke atas nggak bisa juara di lomba besar, nyerang ke bawah sudah sistem batasan poin. Dengan seperti itu kan susah, dia mau lari kemana? Akhirnya mau nggak mau diserang di level latberan udah pada mulai mainan hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya latberan latresan pun sudah nggak begitu kondusif karena di atas dia lebih berat lagi untuk naik ke atas lah. Harapannya nih untuk EO coba nih aku pengen masukkan dari Cinggoar sama Omnya nih, gimana sih bagusnya EO nih sekarang supaya nih akar rumput bisa terangkat lagi nih? Apa nih harapan dari pemain untuk EO, karena kita harus dua sisi nih, nggak mungkin yang dibenahin cuma mental pemain aja, dari EO juga ikut bantu dorong gitu loh. Harapan saya sih setiap PO itu tegas Tegas ya yang Tegas. penting ya, tegas ya. tegas sama pakemnya tuh harus sesuai gitu. Ya masih ya Iya, harus jelas lah. harus jelas pakemnya itu Pakemnya harus jelas, Dan terus tegas ya. tegas sesuai kinerja burung, dan selalu harapan saya setiap PO ini selalu mantau petugas-petugasnya. Jadi ada pengawas yang betul-betul cermat, ada pengawas yang betul-betul tegas. Gimana caranya menghabisin nih orang-orang juri-juri yang nakal istilahnya Karena gitu saya ya. pernah ngeliat akar rumput tuh ada salah satu orang tuh waktu itu ada orang tua ya, jadi itu pengen ikut lomba gitu kan, ikutin burungnya tuh kualitas dan layak juara waktu itu. Cuman waktu itu kalah sama burung yang nggak layak juara. Itu kasihan banget ya Om. Nah Gua ya. kadang saya miris ngeliatnya gitu, kasihan, akhirnya patah semangat. Dan otomatis dengan seperti itu dia akan menghilang dari peredaran. Dia mungkin masuknya nanti ke kelas latber, padahal di kelas latber sudah susah. Dengan batasan poin, burung kualitas seperti itu mesti jebol poin kan. Padahal kalau dibilang mental ini cukup bagus. Udah bagus karena dia berani masuk ke ranah lomba kan. Ranah lomba, tapi dengan seperti itu kan akhirnya turun dia semangatnya Om Korea. Nah, harapan saya itu ayo semuanya ini sistem di kelas lomba ini diperbaiki, baik itu pemainnya, baik itu EO-nya ya. dan petugas-petugasnya gitu. Jadi pengawasannya juga tolong diperketat supaya pemain-pemain ini betul-betul istilahnya dia dari EO sendiri mewadahi punya pengadil-pengadil yang betul-betul jujur dan punya pengawas-pengawas yang betul-betul mengawasi nih. Ada juri-juri yang mungkin bermain hal-hal yang seperti ini yang membuat kadang kan kita diteriakin dari pemain juga, kadang dicemooh katanya pemainnya cengeng lah, entah pemainnya nggak punya mental, mungkin ada ya, memang ada beberapa pemain yang seperti itu. Tapi kita juga harus punya sudut pandang dua sisi kan. Dari EO-nya juga harus benar-benar memperjuangkan pemain supaya pemain akar rumput, karena akar rumput ini sekarang kebingungan sebenarnya. Mendapat wadah ketika posisinya di lomba besar ini kesulitan untuk naik Om. Ya kayak contohnya tadi bapak-bapak udah bawa burung kualitas, dia merasa yakin nih burungnya juara, ternyata kalah sama burung-burung yang kurang kualitas kan gitu kan.
Ayo kita semua nih ciptakan mental. Harapan saya itu Yes. mental pemain. Ayo kita ciptakan lagi mental. Mental yang bener-bener angkat penilaian Lokbet nih seperti dulu. Ya. Dengan nggak ada ribut. Emang sekarang tuh Lokbet koslet banyak, tapi tolong perhatiin kualitas burung. Buat burung kita yang agak kurang, burungnya lebih bagus, kita bikinlah burung ini yang lebih tadinya juara 1, ayo kita kalahin dia. Itu jadi patokan gitu. Jangan ini tuh harus dilindas gitu kan atau apa. Tapi burung yang bagus ini jadi patokan agar Jadi kita patokan supaya kita bisa cari yang lebih dari itu atau buat yang lebih dari itu. itu harapan saya gitu. Biasanya rata-rata burung kita nanggung, kita maunya menang dari yang kualitas ya Om. Dan caranya pakai cara segala macam cara itu yang masalah kan gitu kan. Ayo kita pakai cara-cara halal. Ya, pakai cara-cara halal itu juga berkah. Satu, yang kedua minimal lah kita bisa ikut bantu teman-teman Lokbet ini ikut ngangkat karena di situ banyak banget yang orang-orang teman-teman ini yang bergantung hidupnya di dunia Lokbet. Aku bilang dengan Lokbet seperti ini tuh, dengan kondisi jatuh seperti ini tuh agak berat menurut aku gitu loh. Harapannya kan benar-benar bisa bangkit gitu loh, kita bangkit lagi. Ya buat kita semua jadi kumpul di sini tuh tujuannya itu. Intinya itu ya Om ya. Ada keluh kesah lain Om mungkin dari apa selama di Om Kuar selama ini lomba atau Masnya nih apalagi ayo ngomong. Kalau saya sih ya ada beberapa sih keluh kesah itu dari EO terutama. Dari gimana Om? Ya Gimana? jadi kalau menurut saya itu kan saya ikut event nih di tempat. Nah itu kalau menurut saya selama saya mengikuti lomba burung Lokbet itu penilaiannya itu beda sama penilaian-penilaian dari biasanya. Bedanya gimana? Jadi kalau yang penilaian biasanya itu kan EO-nya itu kan di bawahnya burung, kalau enggak memantau burungnya nih. Nah, itu si EO itu apa namanya? Dia muter di bawah burungnya. Jurinya, Iya. pergerakan juri. Iya, pergerakan jurinya langsung di bawah burungnya. Jadi misal burungnya seperti gantangnya seperti ini, jurinya itu ke sana. Oh, harapan Mas Berta ini maksudnya itu agar juri itu lebih ke kontrol, jangan gerak-gerak gitu kan. Juri maksudnya Per blok. tetap tenang memantau burungnya, terus habis itu istilahnya mantau beberapa burung satu juri, beberapa burung atau satu juri satu burung lah, mungkin seperti itu lah. Istilahnya kan buat EO yang baru untuk masukan aja nanti untuk kedepannya. Terus Mungkin seperti itu. bagus sih itu bagus juga sih masukan. Terus untuk ngomongin kapasitas nih, Om. Biasanya kan gini kan sekarang bayangin aja kalau 60 gantangan full atau 72 gantangan full ya kita ngomongin dengan kapasitas juri yang minim itu kan jadi buat ricuh juga nih. Apa nih ya yang bisa ngatasin, apakah kita harus batasin gantangan istilahnya? Sekarang udah banyak masukan dari itu. Kan sekarang IO juga udah banyak yang Udah banyak ya mulai ya. dibagi blok. Dibagi blok Ya, atau mungkin ya. gantangannya Ya. dibagi 25G ya. Ya, Kayak biasanya kemarin kalau 25G di ya. model Jawa Barat istilahnya daerah Tangerang, terus Jakarta, ke sana udah mulai pembagian blok istilahnya. Jadi satu sesi seumpamanya 60 gantangan bisa jadi 3. Istilahnya dibagi 3, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk lomba kelas istilahnya latber, latpres masih mungkin lah. Tapi kalau untuk sekelas nasional kayaknya Agak berat ya. ya istilahnya kita Karena makan waktu waktunya banyak, lama. Mungkin otomatis molor tidak sesuai kalau- estimasinya. Kan? ya kalau di tingkat nasional mungkin bisa diperkecil jumlah gantangannya. Jadi berapa G gitu ya? 36G istilahnya atau 25G Dengan istilahnya. kapasitas juri yang Ya ada. dengan kapasitas juri yang ada karena saya istilahnya gini, kemarin bos Arka istilahnya bos Dedi Vera kan habis ngadain event Arka Cup 2 itu istilahnya dengan kelas Lokbet yang istilahnya diwadai istilahnya banyak kelas Lokbetnya. Terus kemarin baru pertama kali BNR buka istilahnya sekelas lomba nasional Lokbet konslet lagi itu cuman 25G. Dan saya banyak ngobrol sama juri-juri juga. Saya tanya gimana ini istilahnya penilaiannya seperti apa. Terus kalau 25G itu satu juri cuman mantau 2 burung. Satu juri Dua burung. Jadi insya Allah kalau seumpamanya emang istilahnya kapasitas jurinya cukup, mungkin kalau satu juri 2 burung untuk burung konslet masih cukup lah, masih cukup mampu lah ya. masih mampu lah, Kalau istilahnya. sampai 5 burung mungkin aku bilang bisa keteter ya. Ya, mungkin bisa jadi istilahnya jadi masukan juga buat Buat EO ya, buat istilahnya. pertimbangan gitu biar dari cukup.
di Lowbet nggak cuma di konslet sih sebenarnya, kayak di Balibu atau Vector atau dan yang lain sebagainya. Emang istilahnya kapasitas mata kita kan cuma 2 ya Om ya. Kalau untuk mantau semua satu juri 6 burung tuh kadang-kadang kalau bunyi semua juga susah kan Om. Mending istilahnya dibikin enak, dibikin mungkin jurinya lebih banyak, satu juri 2 burung itu bener-bener pantauannya lebih istilahnya lebih maksimal kan gitu. Kalau satu juri 2 burung kan, jadi cuma 2 burung di depannya kelihatan gitu loh. Ya, jadi nggak, kemungkinan salahnya kecil ya. Ya, kemungkinan. Dan kemarin alhamdulillah malah di kelas Lowbet umum itu ada 6 kelas di event Piala Arka kemarin juga Cingkohat juga datang istilahnya kan. Kita juga adem ayem Om, nggak ada istilahnya nggak ada protes yang berlebihan, nggak ada ricuh, alhamdulillah istilahnya. Yuk ya istilahnya bisa berkaca istilahnya gelaran event Arka kemarin istilahnya di kelas Lowbet umum adem ayem. Mungkin event selanjutnya dengan IO yang lain ya kita harapkan seperti itu istilahnya, nggak cuma di konslet, di kelas-kelas yang lain pun ya semoga aja tetap kondusif gitu. Jadi intinya ya teman-teman nih, Lowbet Mania, Kicau Mania Senusantara, intinya kita di sini nih mau bahas secara positif. Jadi kalau yang dari aku mau coba rangkum nih, intinya dari mental pemain ya yang pertama. Ya. Dari mental pemain, ketegasan dari EO salah satunya juga termasuk, terus pembatasan gantangan mungkin bisa buat masukan nih buat, mohon maaf ini para tetua-tetua EO, pada para senior-senior EO mungkin bisa dipikirin nih buat kita-kita, buat teman-teman Lowbet supaya besok ke depan ini kita juga coba ngangkat mental pemain nih supaya nggak jadi mental pemain cengeng, nggak jadi mentalnya nggak tapi kita tolong dibantu juga supaya dari EO ini juga mengawasi juri-jurinya supaya lebih tegas, dan istilahnya kalau lomba kondusif pemainnya juga nggak punya mental cengeng, jadi lomba ini akan berjalan bagus dan akhirnya Lowbet Mania ini juga terangkat supaya nggak punah nih. Kayaknya kok tambah lama tambah berat ini permainan Lowbet ya Cingkohat ya Om ya. Moga-moga ini celoteh kita nih, keluh kesah kita di sini bisa buat masukan buat pemain-pemain yang lain, buat teman-teman Lowbet yang lain, buat para petinggi-petinggi EO, juga buat juri-juri yang sebagai pengadil biar berkah. Tolong kita ini dibantulah sama-sama ya Om ya. Ada lagi Om Gwar tambahan ya, apa Mas Kiki atau sama-sama ciptakan sportivitas. Yes, betul. Jadi kualitas burung menonjol ya. Ada lagi tambahan biar seandainya main berapa menit poin pun sesuai dengan pakem tersebut. Itu yang biasa ngeri ya Om. Main 5 menit poinnya 6.000. Nah, maksud saya itu sama-sama perbaiki mental. Oh iya. Jadi harus 2 sisi ya itu ya. Harapan kita gitu. Semua lah istilahnya, istilahnya nggak cuma pemain, cuman pokoknya di dunia perburungan khususnya di dunia perlombaan lah, semua lah harus diperbaiki, nggak cuma pemain, nggak, pokoknya semua elemen dari pelaku perlombaan tersebut emang benar-benar harus ciptakan istilahnya mental yang kayak Cingkohat, mental harus diperbaiki, istilahnya sportivitas harus diperbaiki kan gitu. Nggak cuma pemain, nggak cuma IO, nggak cuma pokoknya kalau bisa emang ya, kalau emang seumpamanya mau bikin event apakah harus ada istilahnya kita sharing dulu sama pemain-pemain seumpamanya kayaknya bagus tuh. Gimana nih mau dibikin seperti apa biar kita kondusif, apakah emang harus seperti itu kan, bisa istilahnya perwakilan dari pemain kan gitu sebelum perlombaan dimulai atau mau seperti apa bisa dibicarakan secara kepala dingin lah Om. Kalau biasanya kan karena kalau udah mulai lomba istilahnya udah mulai panas-panasan, pokoknya none mengemosi, karena emosi kan susah kalau kayak gitu. Mungkin karena kemarin juga kebetulan waktu di event Arka juga sebelum mau naik pun ada sedikit diskusi lah antara IO sama yang bikin lomba sama pemain, istilahnya ada kesepakatan nih. Kalau semuanya emang penilaian ini nggak real, istilahnya nggak sesuai sama apa yang diinginkan istilahnya yang bikin lomba, kita stop. Dan akhirnya pemain juga sadar diri, juri juga kerjanya maksimal,
semua tenang kan enak kalau gitu Om. Jadi nggak begitu tengah lomba baru dibicarain udah istilahnya udah panas semua kan, juri juga udah capek, pemain juga udah capek. Iya, jauh-jauh. Adanya ya. cuman odor-odoran Emosi sama ya. emosi, ya. Mending emang kalau itu jalan terbaik seumpamanya sebelum mulai lomba perwakilan lah kita diskusi dulu istilahnya gimana biar kondusif lah gitu kan. Dulu biasanya H-1 tuh sering ada ya sarasean sebelum lomba tuh. Dulu sih waktu di Jogja sih, nggak tahu kalau di Jawa Barat gimana Bang? Masih sih. Masih ya, masih juga ya. Mungkin itu Cuma bisa jadi sportivitasnya wadah. aja mungkin yang kurang. Ya, dengan adanya sportivitas kita harapannya kan kualitas labet yang betul-betul bagus itulah yang juara, dan akhirnya kualitas yang benar-benar bagus ini bisa naik harganya walaupun itu pemiliknya seorang pemula ataupun akar rumput. Jangan beda-bedain lah. Ya. Ayo buat kita semua para pemain ini agar sama-sama memperbaiki mental juara. Ya, betul-betul. Kita perhatikan kualitas burung dan kalau kalah kita legowo. Ya, betul. Jangan cuma lihat burung sendiri ya. Ya. Istilahnya lomba juga banyak Om. Seumpamanya minggu ini kita belum istilahnya belum hoki, masih ada lomba berikutnya. Lomba. Ayo kita angkat mental terutama ya. Yes, betul. Udah itu aja ya, keluarnya ya. Cukup ya, aku rasa cukup ya. Oke, teman-teman Labat Mania, Kicau Mania seluruh Nusantara, para petinggi 3EO maupun para juri-juri pengadil. Demikian celoteh kami, demikian istilahnya keluh kesah kami. Semoga ini bisa jadi bahan masukan buat kedepannya lomba-lomba yang semakin bagus dan Lobet ini boleh mengangkat lagi. Sekian dulu, terima kasih. Salam minor, masuk akal.